Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sulas Nuranira, merupakan moderator dari kelompok 3. Dan di sini ada teman saya yang merupakan anggota kelompok 3, yakni Dini Septianing Tias dan juga Hilda Malik Fauzi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi teori behavioristik. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya Sulas Nuranira akan sedikit memberikan pengertian dari belajar dan juga pembelajaran. Di sini belajar diartikan sebagai sebuah proses atau perolehan dari perubahan yang relatif permanen ataupun menetap, dan juga perubahan tingkah laku ini akibat dari pengalaman ataupun pelatihan, seperti itu. Sedangkan untuk pembelajaran itu sendiri, pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara pendidik dan juga peserta didik di lingkungan belajar yang mana keduanya saling bertukar informasi. Jadi seperti itu pengertian belajar dan juga pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori belajar dan juga macam-macamnya. Sebelum itu kita harus tahu teori belajar itu apa. Nah, di sini teori belajar adalah sebuah teori yang mana teori ini mempelajari perkembangan intelektual dari siswa itu sendiri. Nah, macam-macam dari teori belajar ini banyak. Salah satunya adalah teori behavioristik, teori kognitif, dan juga teori humanistik. Itu merupakan salah satu macam-macam teori belajar. Oke, kita akan membahas mengenai teori belajar, yakni teori behavioristik. Di sini menurut teori behavioristik ini, yang penting dalam teori ini adalah input ataupun output. Input ini berupa masukan, sedangkan output itu sendiri berupa keluaran dan juga stimulus yang berupa respon. Sedangkan untuk input itu sendiri berupa rangsangan. Yang mana yang perlu diamati dalam teori ini adalah stimulus dan responnya. Jadi apa saja yang telah guru berikan dan apa saja yang telah murid ataupun siswa itu hasilkan. Jadi untuk fokusnya itu ada dua, input dan juga output. Output ini mengenai apa yang guru berikan, sedangkan output apa yang siswa hasilkan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septianing Tias. Izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Konsep belajar secara umum, adapun konsep belajar yang dapat dilihat dari 3 pandangan ajaran. Yang pertama tentang nativisme, empirisme, dan organisme. Nah, nativisme ini lebih mengarah tentang anggapan anak dapat dikatakan sudah belajar jika mereka mampu menerapkan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan. Kemudian empirisme ini lebih mengarah suatu aktivitas untuk menambah sebuah informasi baru dan pengetahuan baru untuk membentuk pola-pola respon yang lebih mengarah kepada tingkah laku para siswa. Nah, terakhir tentang organismik. Nah, ini konsep yang terjadi tentang perubahan tingkah laku, cara pribadi, dan secara keseluruhan kepada siswa sehingga dapat belajar bukan saja termasuk respon secara mekanistik belaka. Baik, terima kasih. Maka untuk selanjutnya yaitu tentang implementasi teori behavioristik. Dalam teori belajar behavioristik ini lebih menekankan dan atau terfokusnya kepada terbentuknya perilaku yang terlihat sebagai bentuk hasil belajarnya. Teori behavioristik ini terdapat model yang berhubungan dengan stimulus respon yang lebih menekankan para siswa untuk belajar sebagai seseorang yang lebih pasif. Teori belajar behavioristik ini dapat berpengaruh terhadap masalah belajar karena adanya dari faktor belajar yang dituliskan sebagai bentuk latihan-latihan untuk membentuk hubungan antara stimulus dan respon. Maka dengan hal tersebut dapat memberikan sebuah bentuk rangsangan kepada para siswa yang akan bereaksi dan menanggapi rangsangan tersebut. Hubungan stimulus dan respon ini pun dapat mengakibatkan munculnya kebiasaan-kebiasaan otomatis dalam belajar. Dengan hal tersebut, maka kelakuan para siswa didik atau peserta didik terdiri atas respon-respon yang tertentu terhadap stimulus-stimulus yang telah diberikan oleh seorang guru.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, hal-hal yang harus dipersiapkan sebagai pengajar. Yang pertama, kita harus menganalisis karakter dan kemampuan peserta didik. Nah, para siswa yang kita sebagai objek diharapkan untuk standar-standar berkompetensi. Dengan hal tersebut perlunya untuk menganalisis karakter dan kemampuan para peserta didik. Para peserta didik datang ke sekolah tanpa mungkin tidak adanya berbekal ilmu pengetahuan yang bisa mereka peroleh dari luar lingkungan sekolah. Mereka juga bisa mendapatkan sebuah pengetahuan dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Di sini ada pun manfaat kita menganalisis pendidik, yaitu pengajar dapat memperoleh sebuah gambaran bagaimana kemampuan dan karakter peserta didik. Kemudian seorang pengajar dapat memberikan contoh dengan keadaan yang relevan sehingga saat materi berlangsung para siswa mudah mengerti. Nah, merencanakan materi pembelajaran yang akan diterapkan ini, bagaimana cara atau strategi pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan terhadap keadaan materi yang sebagaimana besar para peserta didik paham atau sudah mengetahui tentang materi tersebut. Para peserta didik dibagi dalam pembahasan materi di rumah dengan membentuk kelompok belajar agar mereka dapat mudah memahami materi yang akan diajarkan oleh pengajar. Adapun cara-cara yang bisa dilakukan oleh pengajar dalam menerapkan teori berbasis ini dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, paham tentang tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, kita harus melakukan identifikasi pembelajaran yang berlangsung, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik peserta didik, membentuk atau mengembangkan strategi dalam belajar, mengembangkan materi agar dapat mudah dipahami oleh peserta didik, menganalisis tingkah laku peserta didik dalam proses pembelajaran, dan kita harus memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka selalu senang saat adanya pembelajaran berlangsung. Sekian terima kasih dari saya, mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan teori pembelajaran behavioristik. Yang pertama, memiliki sifat membentuk peserta didik yang berkepribadian baik. Maksudnya, menimbulkan perubahan sikap dan tingkah laku yang baik. Contohnya, dapat membuat peserta didik mampu menganalisis fenomena sosial dan juga membuat peserta didik merasa senang dan termotivasi untuk belajar. Hal ini juga membuat guru untuk lebih dapat mengerti jalan pikiran peserta didiknya. Lalu yang kedua, adanya keikutsertaan peserta didik di dalam kegiatan atau aktivitas di sekolah. Hal ini dapat direalisasikan dengan adanya komunikasi yang baik untuk bekerja sama antara peserta didik yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, dapat mengajarkan peserta didik untuk berpikir linier dan konvergen. Maksudnya berpikir linier yaitu mendapatkan sesuatu yang harus dengan adanya proses, dan berpikir konvergen yaitu berpikir untuk mencari pemecahan atau solusi secara tepat. Pada slide ini kita membahas kekurangan teori pembelajaran behavioristik. Yang pertama, pendidik lebih berperan aktif. Karena di dalam pembelajaran ini pendidik itu lebih berperan aktif dibandingkan peserta didik. Seakan-akan kegiatan belajar mengajar hanya berpusat kepada guru saja. Lalu yang kedua, peserta didik terlalu pasif. Ya, karena hanya mendengarkan penjelasan dari pendidik dan menghafalnya saja. Menghafal apa yang mereka dengarkan. Dengan begitu, pembelajaran sudah dianggap pembelajaran yang efisien. Lalu yang ketiga, peserta didik memiliki kreasi dan imajinasi yang terbatas. Hal ini dikarenakan dalam teori pembelajaran behavioristik ini, belajar adalah terjadinya pembentukan yang membawa peserta didik untuk dapat mencapai tujuan tertentu, dan pendidik diharuskan untuk membuat materi pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Untuk solusi dari masalah-masalah atau kekurangan teori behavioristik, terutama kurang aktifnya peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran, maka solusi yang tepat di dalam hal ini adalah guru harus memberi motivasi agar peserta didik itu lebih aktif dengan cara
memberikan apresiasi melalui nilai yang lebih bagus terhadap peserta didik yang lebih aktif. Lalu juga bisa membuat model pembelajaran kelompok atau diskusi antar teman. Dan yang terakhir, dengan membiasakan pembelajaran dengan kegiatan tanya jawab. Mungkin itu solusi yang dapat kami berikan untuk kekurangan di dalam teori pembelajaran behavioristik. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai materi teori behavioristik. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.